Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Perkenalkan, saya Tutut Indri Lestari dari Pendidikan Matematika Universitas Jember. Sudah siap belajar hari ini? Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Nah, dalam koordinat kartesius terdapat 3 pokok materi. Yang pertama yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Dan ketiga, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ibu di sini memiliki bidang koordinat kartesius, di mana garis horizontal disebut sumbu X dan garis vertikal disebut sumbu Y. Untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y memakai software GeoGebra. Nah, kalian bisa mendownloadnya di Google Play Store. Ini merupakan tampilan awal saat kita membuka GeoGebra, di mana terdapat garis horizontal sebagai sumbu X dan garis vertikal sebagai sumbu Y. Lalu kita bisa membuat berbagai macam titik di dalam bidang koordinat kartesius ini, yaitu dengan klik point. Sebagai contoh, saya memiliki titik A 3,6, B 4,4, C min 4,3, D min 6,5, E min 5,5, F min 3,3, dan G 2,6, serta H 6,5. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Untuk titik A, dia terletak pada 3,6. Artinya titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X. Lalu titik B berada pada 4,4. Maka titik B berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan 4 satuan dari sumbu X. Sama juga terhadap titik C. Titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Lalu bagaimana dengan titik D, E, F, G, dan H? Cara yang kita lakukan sama, yaitu tentukan dulu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Lalu kita bisa mengetahui jarak dari sumbu X dan sumbu Y tersebut. Nah, berdasarkan titik-titik tersebut dapat dibuat tabel seperti berikut. Dari sini kita ketahui bahwa titik A dan titik G memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X, yaitu 6 satuan. Begitu pula dengan titik B dan C terhadap sumbu Y. Posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurutan X, Y. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kita lihat dalam bidang koordinat kartesius ya. Nah, ini untuk kuadran 1. Ini letak kuadran 2,
ini letak kuadran 3 dan ini letak kuadran 4, dimana di kuadran 1 X positif dan Y positif, kuadran 2 X negatif dan Y positif, kuadran 3 X negatif dan Y negatif, lalu kuadran 4 X positif dan Y negatif. Sekarang saya punya contoh K di titik min 2,1. Dia berada di kuadran 2 dan titik L berada pada 2,3, yaitu terletak di kuadran 1. Nah, untuk penyebutan titik 2 di sini 2 pada titik L sebagai koordinat X dan 3 pada titik L sebagai koordinat Y. Nah, di sini saya memiliki contoh titik A, B, C, D, E, dan F. Coba kita tentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y serta letak kuadrannya. Titik A berada pada koordinat 2,6 dan berada di kuadran 1. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.